Ya, jumpa lagi bersama Imran Silagan Channel. Ya, hari ini kita membahas tentang teks ceramah. Ya, kata ceramah tentu kita semuanya sudah pernah dengar, di mana tentu kita bisa pernah mendengarnya di tempat-tempat umum atau bisa juga di tempat-tempat ibadah, ya, atau misalnya juga tentang di kegiatan acara, ya, kenegaraan misalnya. Tentu pastinya kita sudah pernah mendengarkan kata ceramah. Ya, namun di sini kita melihat secara langsung apa sebenarnya teks ceramah itu. Ya, teks ceramah itu tentunya di sini sudah saya buat di sana, merupakan teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi yang tentunya bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk-petunjuk kepada pendengar. Jadi ceramah itu tentunya bersifat lebih umum. Ceramah ini tentunya berfungsi menyampaikan suatu pengetahuan dan informasi atau isu tertentu yang umum dan mencakup semua bidang. Seringkali disampaikan oleh pakar atau orang yang ahli di bidangnya. Jadi mungkin kalau kamu pernah dengar kata ceramah di rumah, ya mungkin itu berbeda, ya. Tapi ceramah yang dimaksud di sini tentunya bahwa dia itu memberikan suatu hal, ya tentu karena memang dia itu sudah ahli di bidang itu, ya. Jadi itulah pemahaman dari ceramah tersebut. Di saat kita nanti membaca ceramah atau mengikuti suatu ceramah, tentu ada struktur-struktur di saat kita nanti membuat dari teks ceramah itu, atau bahkan kita di saat mendengarkan ceramah, tentu kita harus mengkaji dari segi apa strukturnya. Tentu di sini kita lihat ada 3. Yang pertama, struktur pertama adalah yang disebut dengan pendahuluan atau mungkin disebut dengan istilah tesis. Apa saja yang dimasukkan di bagian pendahuluan itu? Tentu ada 4. Yang pertama berupa isu yang akan dibahas, baru ya memunculkan permasalahan, atau juga memberikan pandangan umum tentang penulis. Jadi saya ulangi, di bagian pendahuluan tesis itu ada 3 hal. Yang pertama isu, yang kedua permasalahan, dan yang ketiga pandangan umum penulis. Di bagian struktur yang kedua tentu ada disebut dengan isi. Apa yang di dalam isi itu tentu itulah yang dikatakan itu rangkaian argumen. Jadi argumen-argumen apa yang dilontarkan di sana? Tentu berupa pendapat-pendapat dan juga bagian fakta-fakta. Jadi pastikan bahwa apa yang kita ceramah itu jelas, harus beracuan pada fakta yang disebutkan. Baru di bagian struktur yang ketiga disebut dengan penutup, atau disebut juga itu dikatakan penegasan kembali. Jadi biasanya di bagian penutup apa yang kita buat? Tentu berupa simpulan dan juga tentunya berupa rangkuman. Jadi inilah struktur dari teks ceramah. Jadi saya ulangi, struktur teks ceramah itu ada 3. Yang pertama pendahuluan, dan yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Ya, selanjutnya tentu arah dan tujuan kita pastinya kita ingin membuat teks ceramah. Jadi ada kaidah-kaidah kebahasan yang harus kita pahami di saat kita nanti membuat teks ceramah itu. Jadi ada 6. Jadi yang pertama di sana tentunya harus menggunakan kata sapaan. Misalnya selamat pagi, selamat sore, salam sejahtera. Jadi biasanya itu adalah bagian-bagian dari kata sapaan. Baru di bagian kebahasan yang kedua tentu kita harus memakai kata ganti orang pertama tunggal dan juga kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contoh, kata ganti pertama saya, aku, kami, ya. Jadi contoh kata ganti kedua jamak itu apa? Anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Iya. Itu biasanya kita dengarkan di saat ada orang yang pernah melakukan ceramah. Yang ketiga adalah menggunakan kata yang menunjukkan sebab akibat atau disebut dengan argumentasi. Contoh,
Dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, jadi biasanya itulah digunakan di saat kita menggunakan unsur sebab akibat atau argumentasi. Kaidah kebahasan yang keempat adalah sering memakai kata kerja mental. Sebagai contoh, ya apa? Memprihatinkan, memperkirakan, berpendapat, diharapkan, memprediksi, mempertunjukkan. Jadi biasa itulah suatu tindakan yang disebut dengan kata kerja mental. Dan yang kelima adalah memakai kata persuasif. Apa itu dikatakan kata persuasif? Tentunya mengajak seseorang. Ya, biasanya dalam ceramah itu kita mengajak agar orang melakukan sesuatu. Sebagai contoh dikatakan di sana, ya, sebaiknya, hendaklah, seharusnya. Jadi kata-kata itulah yang sering kita dengarkan di saat orang mungkin mengajak di saat kita mendengarkan ceramahnya. Baru yang keenam adalah memakai kalimat imperatif atau disebut dengan untuk melarang atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Ya, seperti jangan, coba pahami, coba sebutkan, coba dengarkan. Jadi itu yang dikatakan bagian dari kalimat imperatif. Jadi saya ulangi bahwa kaidah kebahasan teks cerpen itu ada 6. Ya, nanti di saat kita ingin menuliskan suatu cerpen, tentu kita harus memiliki teknik. Teknik-teknik apa yang harus kita lakukan atau yang harus kita kuasai? Ada 3. Yang pertama, tentukan dulu apa tema dan juga judul dari teks ceramah itu. Jadi tema itu harus disesuaikan dengan pendengar. Apakah mereka kalangan pelajar, anak-anak, atau kalangan umum. Jadi kita itu carilah tema yang sedang hits saat ini. Misalnya, ada kejadian apa di internet yang bisa dihubungkan ke dalam ceramah tersebut. Jadi, jangan kita memberikan berupa ceramah yang memang belum cocok untuk anak-anak. Ya, baru jangan kita memberikan sebuah ceramah kepada orang yang lebih dewasa dan materinya berbentuk anak-anak, tidak boleh. Jadi kita harus menyesuaikan dulu apa tema atau judul yang cocok yang kita lakukan nanti di saat kita ingin melakukan ceramah. Baru teknik yang kedua adalah kita rumuskan isi dalam sebuah outline. Jadi outline ini berfungsi untuk apa? Membuat rumusan pembahasan agar ceramah Anda tidak melebar kemana-mana. Jadi dalam outline itu Anda bisa menentukan apa yang Anda sampaikan per paragrafnya. Jadi itulah maksud dari bagian teknik yang kedua. Baru teknik yang ketiga, tentunya kamu harus memperhatikan rambu-rambu. Apa maksud dari perhatikan rambu-rambu ini? Tentu dalam menulis ceramah itu ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Jangan sampai ceramah kita justru membuat ricuh karena provokatif. Dan juga jangan sampai membuat orang lain tersinggung. Jadi, ya mungkin kamu juga sudah pernah melihat di televisi atau di internet atau di YouTube. Tentu ada mungkin beberapa orang yang melakukan ceramah tapi bersifat radikal. Artinya tidak mendidik atau bahkan menyudutkan salah satu pihak, ya. Jadi itu tidak boleh. Jadi pastikan bahwa ceramah yang akan kita buat bermanfaat, ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan suatu provokator atau bisa dikatakan membuat suasana orang lain menjadi tidak aman. Jadi itu yang harus kita lakukan atau yang harus kita perhatikan di saat kita nanti menuliskan sebuah ceramah. Ya, baru nantinya tahapan lanjutannya di saat kamu nanti membuat ceramah itu, tentu kamu tadi sudah mengetahui tentang teknik tadi. Ya, jadi kamu jangan lupa. Tentu kamu harus memahami langkah-langkah dalam menyusun ceramah itu. Jadi langkah-langkah dalam menyusun ceramah itu apa yang harus kita perhatikan? Tentu di situ ada 4. Yang pertama, menentukan tema atau pokok masalah. Jadi pastikan apa yang menjadi pokok masalah yang akan kamu ceramahkan. Oke, sebagai contoh saya katakan, kita ingin menceramai anak didik. Ya. Jadi apa tema yang cocok yang perlu kita buat nanti di sana? Ya bisa juga misalnya tentang penyalahgunaan narkoba, bisa, tidak masalah. Atau bisa juga katakan penyalahgunaan gadget. Karena saat ini kita ketahui bahwa anak didik atau siswa bahkan pelajar tentu mereka belum
sepenuhnya menyadari atau belum sepenuhnya mengetahui apa sebenarnya manfaat dalam penggunaan Android itu atau handphone, dan bahkan mereka mungkin salah menggunakan atau salah menyalahgunakan. Jadi cocokkah nanti kita buat topiknya tentang itu atau temanya? Ya sangat cocok. Supaya apa? Supaya nanti siswa itu makin mengerti bagaimana nanti dia itu memberikan atau memahami atau bagaimana dia itu menggunakan eh, gadget itu dengan optimal dan tidak menyalahi seperti pada aturan. Jadi itu harus kita perhatikan. Ya. Jadi pastikan bahwa ceramah itu harus cocok kepada mereka. Baru kalau misalnya ceramahnya kita katakan misalnya tentang keagamaan misalnya. Jadi apa topik pembahasan keagamaan? Ya mungkin bisa juga berhubungan dengan karakter. Ya, bagaimana seseorang itu memahami suatu agama, tentu kita memberikan suatu pemahaman tentang ceramah supaya mereka itu memahami betul-betul tentang keberadaan agama tersebut. Ya, jadi itu harus betul-betul kamu pahami tentang tema itu. Baru yang kedua adalah kita harus mengetahui latar belakang pendengar. Ya, pastikan ya di saat kita nanti misalnya ingin melakukan suatu ceramah, kita lihat dulu. Misalnya walaupun misalnya dia itu anak didik, kita lihat anak didiknya itu umurnya umur berapa, usianya usia berapa, ya pendidikannya udah di tahap jenjang apa, dan juga ada berapa jumlah pendengar. Jadi kalau misalnya kita melakukan ceramah di muka umum yang mungkin mayoritas kita katakanlah misalnya siswa SMA, ya tentunya ya kita harus mengetahui dan mengetahui latar belakang mereka sebagai syarat misalnya supaya nanti hasil dari tema yang kamu sampaikan bisa dipahami oleh mereka. Jadi pastikan itu. Ya, itu yang perlu kamu lihat. Baru yang ketiga adalah mencari data atau sumber bacaan yang mendukung ceramah. Jadi seseorang kalau kita lihat di televisi, di internet, ya mungkin orang itu bukan menghafal lagi di sana. Artinya dia sudah lancar memberikan ceramah itu. Tetapi jangan salah. Sebelum dia itu melakukan tindakan ceramah atau sebelum mereka tampil dalam ceramah, mereka tentu sudah harus mempelajari dan juga membahas apa-apa saja yang materi-materi yang relevan nanti mereka jabarkan di saat mereka melakukan ceramah. Jadi tentunya seperti yang kita lihat tadi pada pengertian ceramah itu, ya memang penceramah itu memang harus ahli di bidangnya. Jadi tidak boleh asal-asalan. Jadi kalau misalnya pernah kamu dengarkan ada orang berceramah asal-asalan, itu pertanda berarti bukan ahli di bidangnya. Ya, jadi tentu pasti kita mungkin tidak tertarik dengan ceramah yang diberikan. Tetapi di saat mereka itu sudah menguasai bahan yang mau diceramahkan, ya, seperti apa pembahasannya, mereka mengetahui siapa kita, ya tentu kita walaupun misalnya 2 atau 3 jam dia itu memberikan ceramah, kita serasa tidak ada rasa bosan di sana, ya. Jadi itulah tentu yang satu harus kita perhatikan di saat kita nanti menyusun ceramah. Baru di langkah yang keempat adalah membuat kerangka ceramah. Ya, ini hal yang harus kamu pahami. Ya, di saat kita nanti melakukan kegiatan ceramah, kita tidak lepas dari struktur ceramah tadi. Ya, seperti yang sudah kita lihat tadi bahwa struktur ceramah tadi kan kita harus menjelaskan apa di bagian pendahuluan, apa di bagian isi, dan apa di bagian penutup. Jadi kita itu dalam membuat kerangka itu harus jelas. Ya. Jadi ibarat seperti kita membuat karangan, tentu kan kita harus membuat suatu kerangka. Jadi dari kerangka itulah nanti bisa kita kembangkan apa yang menjadi bagian-bagian yang akan mau kita sampaikan kepada pendengar. Jadi itu harus kita ingat, ya, jangan lepas kita lupakan tentang struktur dari ceramah tersebut. Jadi memang selama ini orang menganggap bahwa ceramah itu membosankan. Tidak. Kalau kita sudah mengetahui bahwa ceramah itu berupa suatu informasi yang sangat bermanfaat yang disampaikan oleh orang lain yang ahli di bidangnya, pastinya kita tidak akan merasa bosan. Karena apa? Karena kita melihat cakupan-cakupan dari yang disampaikan sesuai dengan strukturnya. Jadi ingatlah, jadi kalau misalnya kamu mendengarkan ceramah, kamu dengarkan apakah ada unsur pendahuluan yang disampaikan, apakah ada unsur isinya, apakah ada unsur penutupnya. Jadi kalau ketiga cakupan itu disampaikan pada ceramah itu, tentu atau pasti bahwa ceramah itu dikatakan menarik. Ya, jadi
kita saat ini sebagai pendengar ceramah, tapi kita akan berpikir ke depan, suatu saat kita itu akan bisa melakukan ceramah kepada orang lain. Jadi ingat bahwa ceramah itu adalah suatu informasi yang sangat bermanfaat apabila kita ahli di bidangnya. Oke, demikianlah penjelasannya. Semoga apa yang kamu pahami tentang ceramah ini bisa kamu terapkan, dan tentunya harapan dari saya, kamu itu harus mampu nanti membuat teks ceramah. Demikianlah penjelasannya, semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam bahagia.